MK, Mahkamah Konstitusi, yang kalau misalkan mengabulkan gugatan tentang batas minimum usia Capres-Cawapres bisa membuat Indonesia gaduh. Gimana enggak coba? Ini kan memang sampai detik ini Mahkamah Konstitusi ini belum sama sekali mengumumkan. Bahkan rencananya ini akan diumumkan pada tanggal 16 Oktober mendatang, hari Senin depan ini, tentang gugatan batasan usia minimum Capres dan Cawapres. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari MK, Mahkamah Konstitusi, yang kalau misalkan mengabulkan gugatan tentang batas minimum usia Capres-Cawapres bisa membuat Indonesia gaduh. Gimana enggak coba? Ini kan memang sampai detik ini Mahkamah Konstitusi ini belum sama sekali mengumumkan. Bahkan rencananya ini akan diumumkan pada tanggal 16 Oktober mendatang, hari Senin depan ini, tentang gugatan batasan usia minimum Capres dan Cawapres. Tapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud beberapa hari yang lalu, mungkin ya sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu, mengatakan bahwa ini bukan kewenangan MK, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini kan berwenang untuk membatalkan suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengubah undang-undang, tidak bisa membuat undang-undang, tidak bisa memutuskan undang-undang. Yang bisa hanya membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, ini bukan kewenangan MK sebetulnya. Tapi kalau misalkan Mahkamah Konstitusi nanti kemudian memutuskan sesuatu ini bisa membatalkan undang-undang ini adalah sebuah cacat demokrasi kalau bagi saya. Sebetulnya beberapa hari ini, saya ini juga bingung mau membahas ini. Ini sebetulnya gimana sih MK ini? Bukan kewenangannya, tapi kemudian juga mereka seolah-olah ini memainkan perasaan kita semua. Karena apa? Karena keputusan juga sampai sekarang tidak diumumkan. Lalu kemudian juga mendengar kabar bahwa banyak sekali bisik-bisik kanan kiri dari kelompok-kelompok yang memang ingin ada batasan minimal dari usia Capres-Cawapres ini kemudian diturunkan menjadi 35 tahun. Nah, kalau bagi saya sebetulnya MK menerima gugatan ini saja pun sudah salah sebetulnya. Ini bukan ranahnya MK memang. Dia menerima, kemudian memproses ini semua itu saja sudah salah. Karena ini bukan ranahnya MK, sekali lagi. Saya setuju dengan yang disampaikan Prof. Mahfud, apalagi beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini sudah salah kaprah. Nah, lalu kemudian kenapa MK ini kemudian memproses ini dan sampai sekarang menarik ulur, kemudian seolah-olah mempermainkan perasaan kita semua? Ya, ini ada sebuah kepentingan. Apakah MK kemudian dijadikan sebagai alat tunggangan politik oleh kelompok tertentu? Ya, semoga saja tidak. Dan kita semua pasti masih berharap MK masih waras, kemudian nanti tanggal 16 memutuskan bahwa gugatan ini kemudian ditolak. Nah, kalau kita melihat gugatan ini sebetulnya yang menggugat ini siapa sih? Yang menggugat ini kan ada sekitar 5 orang atau 6 orang lah. 2 orang kepala daerah dari Gerindra, kemudian 2 orang ini adalah ketua dan sekjen dari Partai Garuda, dan 1 orang lagi dari PSI. Nah, kalau kita melihat mereka ini memang arahnya sudah jelas. Mereka ini ingin membatalkan Undang-Undang Pemilu yang membatasi usia minimal Capres dan Cawapres ini 40 dibatalkan. Kembali lagi ke usia yang ke-35 tahun atau minimal pernah menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, ini kan arahnya sudah jelas. Kenapa nggak sekalian aja bahwa batas minimal ini adalah 35 tahun dan orang itu adalah Gibran? Kenapa nggak gitu aja? Iya kan? Sekalian gitu loh. Ngapain? Harus ya seolah-olah ini mempermainkan hukum, kan begitu. Arahnya jelas kepada Gibran Rakabuming bahwa ini adalah ambisi, salah satu ambisi yang sangat besar dari seorang Prabowo Subianto bahwa ingin menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Karena apa? Karena tidak mungkin menggandeng Pak Jokowi. Yang bisa dilakukan adalah menggandeng anaknya. Dan yang paling berpeluang besar untuk memenangkan atau menggait suara itu adalah Gibran sekarang.
Nah, inilah yang kemudian membuat MK seolah-olah menjadi alat dinasti politik dari Presiden Jokowi. Apalagi sekarang banyak sekali beredar di luaran sana bahwa ini adalah untuk melanggengkan atau memuluskan dinasti politik dari Presiden Jokowi. Dulu di tahun 2020 ini sudah terjadi ketika Gibran pertama kali menjadi wali kota Solo, mencalonkan diri menjadi wali kota Solo dan akhirnya menang. Meskipun secara demokratis, tapi di framing bahwa ini adalah seolah-olah ingin memuluskan dinasti politik dari Presiden Jokowi. Lalu kemudian di CFD Jakarta, di Sudirman Tamrin hari Minggu kemarin, ini juga kembali dibagi-bagikan buku atau juga selebaran tentang dinasti politik Presiden Jokowi. Jadi, kalau bagi saya, ini bukan menuduh ya, bukan menuduh, tapi kecurigaan saya, ini adalah memang dilakukan oleh kelompok atau orang yang sama. Satu sisi mereka ini ingin menggait keluarga Presiden Jokowi untuk dijadikan cawapresnya dengan tujuan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Di sisi lain, mereka ingin mendowngrade Presiden Jokowi dan keluarganya. Ini saya meyakini ada di kelompok yang sama, orang-orang ini. Jadi mereka punya kepentingan untuk itu. Untuk ingin berkuasa, kemudian juga mendowngrade Presiden Jokowi dengan isu politik dinasti ini. Nah, kalau misalkan ini nanti kemudian sama MK diputuskan, ternyata meloloskan ini akan menjadi kegaduhan yang luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimana kemudian orang-orang di luaran sana, mereka pasti akan demo, memanfaatkan ini ditunggangi dengan isu politik yang lain, kemudian ditunggangi lagi dengan isu orang-orang yang selama ini ingin melengsarkan Presiden Jokowi, pasti akan menunggangi isu ini, pasti akan terjadi demo berjilid-jilid lagi. Orang yang kemudian ingin menggulingkan Presiden Jokowi, yang kemudian isu ijazah palsu ini juga akan mencuat lagi, kemudian mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini ingin melanggengkan dinasti politik, ini pasti akan digiring ke arah sana. Padahal ini semuanya sebetulnya demi ambisi seorang Prabowo Subianto ingin menjadikan Gibran sebagai cawapresnya. Nah, sekarang begini loh, kalau misalkan pun MK pada akhirnya memutuskan iya, ini kemudian dibatalkan, kemudian dikembalikan lagi kepada usia yang 35 tahun. Apakah Gibrannya mau? Nah, pertanyaannya kan itu. Apakah Mas Gibrannya ini akan mau? Kalau kita melihat statementnya belakangan ini, kalau kita melihat beberapa kali Mas Gibran ini, dia sepertinya memang menolak. Nah, yang terakhir, dia mengatakan bahwa ikut apa yang akan diarahkan oleh Ketua Umum, yaitu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Sebelumnya kita simak dulu videonya berikut ini. Namanya tawaran itu banyak, tawaran dari capres yang lain juga banyak, dari kompetitor banyak. Kemarin juga waktu di sela-sela Rakernas, Pak Ketua TPN, Pak Arsyad juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Saya ditugaskan apa, ditugaskan di mana, saya ngikut beliau. Nah, jadi seperti itu. Banyak sekali tawaran yang kemudian datang kepada Gibran dari lawan politik, kemudian juga mungkin dari tim suksesnya Ganjar Pranowo seperti Pak Arsyad Rashid juga menawarkan, tapi kan dia Gibran mengatakan bahwa ikut apa yang ditunjuk oleh Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan. Dia ditempatkan di mana, dijadikan tim sukseskah, kemudian ditaruh di mana, dia ikut apa kata Ibu Ketua Umum. Nah, semoga ini benar-benar bisa dipelihara terus sampai nanti. Karena apa? Karena sampai detik ini, Mas Gibran adalah kader dari PDI Perjuangan. Sama seperti Pak Jokowi, sama seperti Pak Ganjar. Sampai detik ini memang harus tegak lurus dengan apa yang diperintahkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Nah, inilah yang kemudian membuat kita semua publik merasa sedikit lega dengan apa yang disampaikan oleh Gibran itu. Tapi ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa masih akan ada terus untuk usaha atau upaya untuk mendowngrade keluarga Presiden Jokowi, kemudian juga masih bisik-bisik di lingkungan Mahkamah Konstitusi, pihak sana ini masih terus berusaha untuk melanggengkan ini. Apalagi
kalau kita melihat nafsu berkuasa Prabowo ini sudah nggak terbendung lagi karena sudah 3 kali kalah di Pilpres, 1 kali menjadi cawapres dan 2 kali menjadi capres, dan sekarang ini saatnya sudah yang terakhir kalinya, sudah nggak ada kesempatan lagi. 5 tahun ke depan, belum tentu Prabowo Subianto masih bisa sekuat ini untuk maju lagi. Nah, ini kesempatan terakhir, makanya dia ini ingin sekali di usia senjanya ini ingin berkuasa, dan dia akan melakukan segala macam cara untuk melanggengkan usahanya ini. Salah satunya adalah dengan menggandeng Gibran ini, kemudian mencoba untuk meloloskan, bermain-main dengan undang-undang, bermain-main dengan hukum. Dan inilah yang kemudian mengkhawatirkan kita semua, apakah MK, Mahkamah Konstitusi masih tetap independen, kemudian juga mempertahankan konsistensinya sebagai lembaga hukum yang benar-benar patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia, atau akan melanggengkan ini semua. Jadi mungkin bagi saya, ini pertimbangan aja buat MK. Kalau misalkan mengambil keputusan, kemudian membuat kebijakan, minta tolong diperhatikan efeknya ke depan. Kalau misalkan memang ini ternyata diloloskan, ini sudah pasti otomatis akan terjadi banyak sekali demo. Meskipun orang-orang yang demo ini nanti bisa jadi adalah orang-orang dari pihak yang diuntungkan itu. Tapi dilakukan ini ditunggangi untuk apa? Ya jelas untuk mendowngrade Presiden Jokowi. Isu penggulingan Presiden Jokowi akan terjadi lagi. Nah, kalau misalkan ini kemudian terjadi, yang paling diuntungkan siapa? Yang paling diuntungkan adalah kelompok oposisi. Mereka yang selama ini koar-koar bahwa Presiden Jokowi membangun politik dinasti, kemudian ingin menggulingkan Presiden Jokowi, ingin memakzulkan Presiden Jokowi, sudah pasti mereka akan mendapat angin. Pasti mereka akan berkata, tuh kan, bener kan saya bilang. Nah, seperti itu. Jangan sampai ini terjadi. Ya, kita berharap semua, semoga nanti keputusan MK kemudian tidak meloloskan ini, lalu kemudian juga dari Mas Gibran sendiri, misalkan pun MK kemudian melakukan blunder, kemudian juga meloloskan ini, Undang-Undang Pemilu tentang batas minimal usia capres-cawapres menjadi 35 tahun, kita semuanya masih tetap berharap bahwa Mas Gibran masih tetap konsisten dengan apa yang disampaikan. Seperti yang di video tadi, tetap mematuhi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena apa? Ya itulah, dia masih kader PDI Perjuangan, kemudian juga beliau ini di politik juga masih seumur jagung, arahnya sudah jelas memang. Menuju kepada sosok Gibran Rakabuming Raka, 35 tahun atau minimal menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ini arahnya sudah jelas. Makanya kemarin juga sempat beredar juga bahwa ada video tentang kaos yang sudah dicetak. Tentang kaos ini bertuliskan Prabowo Gibran. Ini sudah dicetak di mana-mana, berwarna merah dan berwarna putih. Sudah ada beredar videonya di media sosial. Nah, itu sebetulnya adalah sebuah kepedean dari kelompok dari kubu Prabowo Subianto. Kemudian juga kalau bagi saya ini nggak ada akhlak, nggak ada adab, karena Mas Gibran sampai detik ini juga masih seorang kader dari PDI Perjuangan. Tapi ya itulah, ambisi politik, ambisi berkuasa, apalagi kalau misalkan nanti ya dimainkan permainan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, jangan sampailah. Mantan Ketua MK, Pak Mahfud, kemudian juga Pak Jimli Asidik ini juga sudah menyampaikan di publik bahwa ini bukan ranah MK. Sekali lagi, saya mohon kepada Mahkamah Konstitusi, kalau misalkan mengambil keputusan, tolong dipikirkan efek ke depannya. Untuk apa? Untuk Indonesia, untuk masa depan negara kita. Dan kalau misalkan ternyata memang mereka ini nggak bisa untuk tidak meloloskan ini, ya kita harapan terakhir kita hanya kepada Mas Gibran. Orangnya mau atau enggak? Ya semoga aja dia tetap konsisten dan nggak mau untuk melanggengkan ini. Supaya apa? Supaya tidak ada cap dinasti politik dilanggengkan oleh Presiden Jokowi. Le iyo yo iyo, le ora yo ora. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Hitam-hitam, putih-putih. Jangan pernah abu-abu. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk tidak melanggengkan dinasti politik. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.